Arini, 30 tahun. Seorang janda muda yang cantik dan tegar. Pernikahannya dengan Danu, putra tunggal Pak Hartawan, berakhir dengan perceraian 3 tahun lalu. Perceraian itu meninggalkan luka yang dalam. Tetapi Arini berusaha bangkit dan menjalani hidupnya. Ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar, cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan putrinya, Aisyah, yang kini berusia 7 tahun. Suatu hari, Arini menerima telepon dari mantan suaminya, Danu. Suaranya terdengar panik dan terburu-buru. Ayahnya, Pak Hartawan, mengalami kecelakaan dan kini terbaring lumpuh di rumah sakit. Danu, yang tengah sibuk dengan pekerjaannya di luar kota, memohon kepada Arini untuk membantunya merawat ayahnya. Arini merasa bimbang. Meskipun perceraiannya dengan Danu menyakitkan, ia masih memiliki rasa hormat kepada Pak Hartawan. Pak Hartawan selalu bersikap baik kepadanya selama ia masih menjadi menantunya. Ia ingat bagaimana Pak Hartawan selalu mendukungnya dan memberikan semangat ketika ia menghadapi kesulitan. Setelah berpikir panjang, Arini memutuskan untuk membantu Danu. Arini datang ke rumah sakit dan menemui Pak Hartawan. Kondisi Pak Hartawan sangat memprihatinkan. Tubuhnya lemah dan tidak dapat bergerak. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur dan berkomunikasi dengan susah payah. Melihat kondisi mantan mertuanya, Arini merasa iba dan simpati. Ia berjanji kepada Danu akan membantunya merawat Pak Hartawan. Setelah Pak Hartawan dipindahkan ke rumah, Arini mulai menjalankan tugasnya sebagai perawat. Ia membantu Pak Hartawan makan, mandi, berpakaian, dan mengganti pampers. Ia juga membersihkan tubuh Pak Hartawan dan memastikan kebersihan rumahnya. Tugas tersebut sangat berat dan melelahkan, tetapi Arini tetap melakukannya dengan sabar dan penuh kasih sayang. Arini juga harus membagi waktunya antara merawat Pak Hartawan, mengajar di sekolah, dan mengurus putrinya. Ia merasa kewalahan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Pak Hartawan dan putrinya. Suatu malam, Arini merasa lelah dan putus asa. Ia duduk di samping tempat tidur Pak Hartawan, meneteskan air mata. Ia merasa beban tanggung jawabnya sangat berat. Namun, tiba-tiba Pak Hartawan menggenggam tangan Arini dan tersenyum lemah. Ia mengucapkan terima kasih kepada Arini atas kebaikan hatinya. Ucapan terima kasih Pak Hartawan memberikan kekuatan baru bagi Arini. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki tanggung jawab, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melewatinya. Hari-hari berlalu, Arini tekun merawat Pak Hartawan. Ia tak hanya menjalankan tugasnya sebagai perawat, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Ia bercerita tentang kegiatannya di sekolah, tentang Aisyah, dan tentang hal-hal kecil yang terjadi dalam hidupnya. Pak Hartawan, meski tubuhnya lemah, selalu mendengarkan dengan saksama. Ia terkesan dengan ketegaran dan kebaikan hati Arini. Ia melihat betapa Arini begitu menyayangi Aisyah, dan betapa ia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Lambat laun, terjalin ikatan batin yang kuat antara Arini dan Pak Hartawan. Pak Hartawan, yang dulunya tampak kaku dan tegas, menunjukkan sisi lembutnya kepada Arini. Ia sering tersenyum dan menggenggam tangan Arini ketika Arini membacakan cerita atau menyanyikan lagu untuknya. Arini pun merasakan hal yang sama. Ia merasa nyaman dan tenang berada di dekat Pak Hartawan. Ia melihat kebaikan dan kelembutan di balik sosok mantan mertua yang selama ini ia anggap kaku. Suatu sore, saat Arini sedang membersihkan tubuh Pak Hartawan, Pak Hartawan tiba-tiba berkata, "Arini, aku merasa bersalah kepadamu." Arini terhenti sejenak, lalu berkata lembut, "Tidak apa-apa, Pak. Saya sudah memaafkan semuanya." Pak Hartawan menghela napas panjang. "Bukan soal perceraianmu dengan Danu. Aku selalu mengagumi kebaikan hatimu. Sejak awal, aku sudah melihat betapa kamu begitu menyayangi Danu. Sekarang, aku melihat betapa kamu begitu baik hati merawatku. Aku merasa menyesal karena dulu terlalu keras kepadamu." Arini tertegun. Ia tidak menyangka Pak Hartawan akan mengatakan hal tersebut. Ia merasa haru dan terharu. Pak Hartawan melanjutkan, "Arini, aku menyukaimu." Arini terdiam sejenak, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak menyangka Pak Hartawan akan mengungkapkan perasaannya. Ia pun merasakan ketertarikan yang mendalam kepada Pak Hartawan. Kehangatan dan kebaikan hati Pak Hartawan telah mencairkan dinding pembatas di antara mereka. Arini menyadari bahwa ia juga menyimpan rasa sayang yang tulus kepada Pak Hartawan. Arini menjawab dengan suara yang bergetar, "Pak, Pak Hartawan menggenggam tangan Arini lebih erat. "Tidak perlu menjawab sekarang. Arini,
Aku hanya ingin kau tahu perasaanku. Perasaan mereka berkembang secara perlahan. Di tengah suasana perawatan dan keterbatasan fisik Pak Hartawan, mereka saling memberikan dukungan dan kekuatan. Arini merasa menemukan kebahagiaan yang tak terduga di tengah beban tanggung jawabnya. Ia menemukan cinta di tempat yang tak pernah ia sangka. Suatu malam yang sunyi, setelah Arini menyelesaikan tugasnya merawat Pak Hartawan, ia duduk di samping tempat tidurnya. Pak Hartawan tampak gelisah. Napasnya tersengal-sengal. Arini mengusap lembut tangannya, memberikan ketenangan. Dalam keheningan malam itu, terasa kedekatan yang mendalam di antara mereka. Tatapan mata mereka bertemu. Di dalam tatapan itu, terpancar kerinduan dan kasih sayang yang tak terucapkan. Pak Hartawan menarik tangan Arini, menariknya lebih dekat. Arini merasakan getaran lembut dari tubuh Pak Hartawan. Dalam keheningan itu, terasa sebuah ikatan yang kuat, melebihi hubungan mantan menantu dan mertua. Tanpa kata-kata, terjadilah sesuatu yang tak terduga. Di tengah kesunyian malam itu, Arini dan Pak Hartawan berhubungan layaknya suami istri. Itu adalah sebuah tindakan yang melanggar norma, tetapi bagi mereka, itu adalah ungkapan kasih sayang dan kerinduan yang telah lama terpendam. Itu adalah pelepasan emosi yang tertahan, sebuah pengakuan akan perasaan yang tumbuh di antara mereka. Setelahnya, terasa ketenangan yang mendalam. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan dan kenyamanan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu adalah sebuah rahasia yang mereka jaga rapat-rapat. Mereka tahu bahwa hubungan mereka tak lazim dan mungkin akan menimbulkan kontroversi. Namun, bagi mereka, itu adalah sebuah ikatan yang tulus dan berharga. Keesokan harinya, mereka kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Arini merawat Pak Hartawan dengan penuh kasih sayang, dan Pak Hartawan menunjukkan rasa terima kasih dan cintanya dengan cara yang halus. Mereka menyimpan rahasia mereka dalam hati, menjaga ikatan yang telah terjalin di antara mereka. Namun, mereka tahu bahwa rahasia itu tidak akan selamanya tersimpan. Suatu saat, rahasia itu akan terungkap, dan mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi reaksi dari Danu, keluarga, dan masyarakat. Tetapi, untuk saat ini, mereka akan menikmati kebersamaan mereka, menikmati ikatan cinta yang telah tumbuh di tengah keterbatasan dan kesunyian. Rahasia hubungan Arini dan Pak Hartawan tak dapat selamanya disembunyikan. Suatu hari, Danu pulang lebih cepat dari jadwal kerjanya. Ia melihat Arini dan Pak Hartawan dalam posisi yang tak lazim, dan seketika itu juga ia menyadari kebenaran yang selama ini disembunyikan. Danu terkejut dan marah. Ia merasa dikhianati oleh kedua orang yang paling ia sayangi. Danu mengamuk, menyalahkan Arini dan Pak Hartawan. Ia tak mampu menerima kenyataan bahwa ibunya dan mantan istrinya menjalin hubungan terlarang. Arini berusaha menjelaskan, mengungkapkan perasaan tulusnya kepada Pak Hartawan, dan betapa ia juga merasa terbebani oleh rasa bersalah. Namun, Danu tetap tak mampu memaafkan. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah, meninggalkan ayahnya dan mantan istrinya sendirian. Arini merasa sangat terpukul. Ia telah kehilangan Danu untuk kedua kalinya. Kali ini dengan rasa sakit yang lebih mendalam. Pak Hartawan pun merasa sangat menyesal. Ia menyadari bahwa tindakannya telah melukai putranya. Mereka berdua terjebak dalam dilema antara cinta mereka dan penerimaan dari orang-orang di sekitar mereka. Berhari-hari Danu tak pulang. Arini dan Pak Hartawan hanya bisa menunggu dan berdoa agar Danu dapat memaafkan mereka. Arini terus merawat Pak Hartawan dengan penuh kesabaran, mencoba untuk tetap tegar meskipun hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Suatu hari, Danu kembali. Ia tampak lebih tenang dan bijaksana. Ia telah merenungkan semuanya dan menyadari bahwa kemarahannya tak akan menyelesaikan masalah. Ia melihat betapa Arini tulus merawat ayahnya, dan betapa ayahnya juga telah berubah menjadi lebih lembut dan penyayang. Danu menyadari bahwa cintanya kepada ayahnya dan rasa hormatnya kepada Arini tak boleh luntur karena sebuah kesalahan. Danu meminta maaf kepada Arini dan Pak Hartawan. Ia mengakui bahwa ia telah salah menilai situasi dan bersikap terlalu emosional. Ia menerima hubungan mereka. Meskipun itu tak lazim, ia memahami bahwa cinta dapat muncul di tempat yang tak terduga, dan bahwa kebahagiaan tak selalu mengikuti aturan yang baku. Akhirnya, tercipta pemahaman dan penerimaan di antara mereka. Meskipun hubungan Arini dan Pak Hartawan tetap menjadi rahasia, mereka menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Danu kembali membantu merawat ayahnya, dan hubungannya dengan Arini pun membaik. Aisyah pun tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, mengetahui bahwa cinta dapat hadir dalam berbagai bentuk.
Arini dan Pak Hartawan membuktikan bahwa pemaafan dan penerimaan dapat menyembuhkan luka dan menuntun pada kebahagiaan.